Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kalian semua. Oke, sekarang posisi gue udah ada di daerah Anyer, tepatnya di Pantai Bulakan, ikonnya ini ya, seperti kalian tahu. Untuk hari ini sebenarnya nggak niat hunting sih. Dan ya bisa dilihat langitnya agak-agak cloudy, super cloudy. Dan mungkin akan coba perbandingan ya. Kebetulan bawa kamera Z9 sama Z7. Dan gue bakal coba bandingin apakah menggunakan kamera mahal itu sangat recommended untuk foto landscape atau enggak gitu, atau cukup pakai kamera seri-seri kayak Z6, Z7 itu udah cukup gitu kan. Nah, seperti kita tahu Z9 itu adalah seri berarti flagshipnya dari Nikon untuk saat ini ya. Dan itu kamera ya hitungannya punya autofocus yang cepat, terus punya shutter speed yang lumayan kencang, yang dimana saat kita foto landscape jelas feature-feature itu mostly nggak kepake karena kita paling hanya menuju satu titik doang saat foto untuk nyari fokus, dan untuk shutter speed juga paling kita cuman main sekali pencet karena kita banyakkan main long exposure gitu. Cuman gue akan lihatnya dari segi dynamic range mungkin ya, nggak cuma dari feature-feature andalan dari Z9-nya. Jadi makanya gue bilang, apakah worth kamera semahal itu untuk dipakai foto landscape dibandingkan dengan seri-seri yang di bawahnya. Oke, gue prepare dulu deh. Ini kita udah setup ya. Jadi comparing kita hari ini cukup fair karena dari segi lensa sama, cuman beda body. Dari segi filter juga pasti sama. Settingan kamera, picture style semuanya di flat. White balance juga sama. Lalu mungkin nanti exif-nya pun akan sama semua ya. Jadi kita akan lihat. Kalau untuk kondisi sekarang masih agak terang. Untuk ngecek dynamic range, terutama untuk mengangkat atau nge-recovery area-area yang gelap, belum bisa. Jadi ntar mesti nunggu agak gelap, mungkin baru bisa kita compare gitu ya. Cuma sekarang mungkin kita tes trial shoot dulu aja beberapa foto buat stock shoot. Oke, kita udah mulai foto poi pertama ini, dan setup kamera antara kamera ini dan kamera itu totally sama persis, nggak ada beda. Dari segi filter sama persis yang dipakai, biar nanti nggak dibilang nggak fair sama netizen. Oke, sementara kita lanjut moto lagi. Ini kita udah coba pindah turun ke bawah. Yang jelas sekarang dari sini ya. Dan cons yang udah gue rasain sekarang moto pakai kamera ini, buat kita yang hobi landscape kayak gini, traveling, sering jalan, bawa kamera nenteng-nenteng, dan tripod, dan filter, kayaknya gue mesti mikir. Berat. Sumpah berat. Mungkin karena kelamaan udah gak pernah pakai DSLR lah ya. Beratnya lebih berasa. Karena kan sebelumnya kemarin-kemarin pakai Z7, itu nggak seberat ini gitu. Dan kita masih terus moto. Dan season hari ini airnya lagi high tide, agak naik, tapi ombaknya nggak tinggi, cuma airnya aja yang tinggi ya. Namanya tide itu kan cuma tinggi air laut ya, bukan waves. Oke, kita lanjut moto lagi. Minusnya nggak pakai L bracket.
Jadi line di center itu susah karena dia harus miring ke sini gitu kan. Kalau cable bracket kan kita tinggal taruh kamera di atas ini dan kita tinggal tengahin si tripodnya. Kalau ini kan tripodnya di tengah, berarti si kameranya belum tentu di tengah, problemnya gitu. Dan ini agak PR sih. Dan makanya gue selalu menyarankan L bracket itu sangat penting untuk foto landscape. Karena alasannya ya seperti yang sekarang ini. Dan gue nyoba bikin perspektifnya tuh bener-bener sama kanan kiri, cuma dari tadi susah banget ngedapetinnya. Lining di centernya itu nggak dapet. Fair. But itulah tantangannya. Oke, mungkin ini agak better, cuman kurang lurus. Kita coba lurusin dulu. Oke, coba test shoot. Jadi jet 9 apa jet namanya no? Jet 8. 8. Jet 8. Cuma kalau main portrait menangnya di sini. Ya itunya ya. Oke, dan ini sekarang gue ada di rumah, di dalam ruangan kerja gue, dan di sini gue akan coba jelaskan perbedaannya antara si kamera Z7 Mark II dengan Z9. Dan gue nggak akan menjelaskan spesifikasi lebih detail soal kedua kamera ini gitu ya. Dan kalau kalian butuh informasi ini, kalian bisa searching di YouTube, udah banyak yang review kedua kamera ini. Apalagi kamera Z9 itu udah sangat banyak banget yang nge-review gitu ya. Dan gue hanya akan mengambil garis besarnya aja gitu loh. Dan conclusionnya nanti ada di belakang, kamera mana yang gue lebih prefer untuk gue pakai saat gue ingin memfoto landscape gitu loh. Dan sekali lagi ini hanya dari sisi perspektif gue ya gitu loh. Dan ini bukan berarti bisa berlaku untuk semua orang. Tapi ini hanya berdasarkan pengalaman yang udah sempat gue cobain dari kemarin-kemarin ini gitu ya. Di sini gue merasakan hanya ada kurang lebih 4 hal yang berbeda di antara kedua kamera ini gitu loh. Yang pertama, jelas dari segi ukuran ya, dimana kalau Z9 itu ukurannya agak bulky gitu ya, agak besar seperti kamera-kamera DSLR kayak seri D4, D5, D6 ya, sejenis itu. Cuman ini di seri Z-nya gitu loh. Tapi kalau misalnya kamera yang Z7 Mark II itu kan dia lebih simple lah desainnya gitu ya. Sama persis seperti Z6 dan Z7 yang sebelumnya gitu loh. Lalu yang kedua, perbedaan itu ada di sensor. Z7 Mark II dia menggunakan single sensor BSI CMOS gitu loh. Dan kalau yang Z9 itu dia menggunakan stack sensor. Jadi kurang lebih sensornya ditumpuk. Nah, sensor ditumpuk ini dalam artian itu hanya mempengaruhi ke masalah speed rate gitu ya. Biar gue tahu ya, ini berdasarkan apa yang gue tahu, stack sensor itu akan mempengaruhi ke masalah speed rate, kecepatan atau burst-nya. Dan makanya si Z9 ini fitur keunggulan itu adalah kecepatan burst-nya dia gitu loh, dan autofocus. Dan kalau kita bicara masalah kebutuhan di foto landscape, kita sama sekali nggak butuh shutter yang sangat-sangat kencang gitu ya, karena ya mostly hampir semua foto itu kita moto menggunakan shutter yang agak lambat gitu, misalnya 30 second. Dan kalau misalnya pun kita menggunakan 30 second juga, si fitur-fitur kecepatan ini nggak akan kepake gitu. Jadi untuk dari segi ini sebenarnya antara sensor single sensor atau stack sensor untuk di foto landscape sebenarnya nggak terlalu signifikan pengaruhnya gitu ya. Dan ya so far pakai Z7 Mark II itu udah cukup kalau untuk dari segi masalah sensor ini gitu loh. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga ini beda di prosesor. Nah, kalau si Z7 Mark II dia menggunakan dual Expeed 6, dan kalau yang Z9 dia menggunakan single prosesor yang tapi dia udah menggunakan Expeed 7 gitu loh. Ya ini prosesor biasanya itu akan mempengaruhi ke masalah proses rendering atau proses ke ISO ya, umumnya kayak gitu, atau enggak proses yang ada di dalam menu si kameranya. Lalu yang keempat itu ya kecepatan fast shutter speednya itu loh. Kalau si Nikon Z7 Mark II dia paling kencang itu 1/8000. Nah kalau si Z9
Dia paling kecil itu 1/32.000 gitu loh. Itu jauh banget, signifikan banget kan bedanya itu. Yang itu tadi karena masalah si stack sensor tadi memang mempengaruhi kecepatan shutter speednya itu juga gitu ya. Dan kedua kamera ini bisa dapetin shutter paling lambat itu sampai 900 second dua-duanya gitu ya. Jadi sekitaran berapa, 15 menit ya kalau nggak salah ya. Udah sih, kalau untuk dari segi foto 4 hal itu yang gue rasain yang cukup signifikan kelihatan bedanya. Sekarang kita akan lihat ya perbandingan dari gelap ke terang. Dan saat gue moto ini, jujur aja gue emang sengaja ngambil foto ini dari gelap ya. Jadi fotonya emang sengaja gue bikin under, lalu gue akan coba terangin, gue recovery pas saat post processingnya gitu loh. Dan ini yang pertama, foto menggunakan Nikon Z7 Mark II, dan mentahnya seperti ini memang totally dibikin gelap. Dan kalian bisa lihat di sini, kita angkat, terangin, ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini yang Nikon Z7 Mark II. Nah sekarang ini gue akan kasih lihat juga yang menggunakan Z9. Ini hasil sama mentahnya ya. Dan ini sengaja juga kita ngambil gelap, lalu gue coba recover, gue terangin, kurang lebih hasilnya ya seperti ini. Jadi sekarang balik lagi ke kesimpulannya. Dan sebelum gue jelasin kesimpulannya, kenapa gue lebih prefer memilih salah satu dari kamera ini berdasarkan sisi perspektif gue gitu lah. Dan sekali lagi ini nggak akan semua sama, dan nggak akan semua setuju juga dengan yang apa yang gue bahas gitu ya. Yang pertama, gue di sini lebih prefer menggunakan Nikon Z7 Mark II. Kenapa? Satu, dari segi ukuran dan dari segi beban itu sangat jauh beda gitu loh. Dan dari segi ukuran, jelas si Z7 Mark II akan lebih simple kalau gue masukin ke dalam tas, dan lebih banyak space yang bisa gue pakai di dalam tas gue gitu loh. Nah kalau si Z9 ini karena dia bulky, gede, jadi akan sedikit memakan space yang ada di tas kamera. Lalu yang berikutnya, kelebihannya Z9 itu adalah autofocus dan FPS-nya, kecepatan dia memfoto itu ya. Dimana untuk foto landscape, kedua fitur ini sangat-sangat nggak terpakai. Ya, kita nggak butuh autofocus yang kencang, kita nggak butuh frame rate yang kencang juga, karena semuanya kita selalu memfoto menggunakan single shoot aja gitu loh. Lalu yang ketiga, masalah sensor tadi. Dan karena stack sensor ini memang lebih mensupport atau memiliki kelebihan untuk mempercepat atau menambah speed rate gitu ya. Dan untuk di foto landscape ya kita nggak butuh speed rate yang kencang juga gitu loh. Dan balik lagi ke masalah yang tadi, masalah FPS atau kecepatan burstingnya gitu ya. Lalu yang berikutnya, dari spek yang ada semuanya, dari masalah ISO, megapiksel, terus low ISO native, high ISO native, hampir semuanya itu sama persis, nggak ada beda. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek sendiri perbedaan-perbedaannya, nanti kalian bisa simpulkan sendiri juga gitu ya. Dan sekali lagi, ini perspektif gua gitu kan, dan ini berdasarkan pengalaman apa yang udah kemarin gue cobain antara dua kamera ini gitu. So itulah kesimpulan dari gua. Jadi semoga bisa membuka wawasan juga buat teman-teman semua bahwa kamera yang mahal itu belum tentu kamera yang cocok untuk keperluan kita. Jadi gue selalu sarankan semuanya untuk teman-teman gue juga, cari kamera yang sesuai dengan kebutuhan, karena kamera mahal sekali lagi bukan berarti dapat memenuhi kebutuhan kita. Oke? Jadi videonya gue selesai dulu sampai sini. Dan untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.